bawa kemana, apakah akan terus dilanjutkan? Kalau Pak Adin sih bilang ini akan terus lanjut gitu. Ya, nama saya Dr. Kandidat Hilman Himawan SH.MH MKN. Saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Terus S2-nya saya ngambil Magister Hukum Universitas Trisakti. Magister Konotariatan saya di Jayabaya, dan sekarang lagi mengambil program doktor di Universitas Borobudur di dalam proses. Makanya saya disebut kandidat di situ. Jadi saya jadi pengacara itu sudah kurang lebih 11 tahun, dari 2013 gitu kan. Pernah magang di kantor hukum besar, ya macam kayak Dudonto Dani Kalimang, terus Ginting Rosodi Putro, pernah di Posbakum, LBH juga. Terus saya mempunyai kantor hukum itu, mendirikan kantor hukum itu tahun 2014. 2014 waktu kita masih muda itu kami sudah berani untuk mendirikan kantor hukum bersama rekan-rekan di situ. Dan kita memang untuk membuat kantor hukum itu harus butuh nyali. Ya nyali ya, karena kita waktu itu masih sangat muda, masih sangat pengalamannya masih benar-benar harus namanya learning by doing, dijalankan sepenuhnya. Tanggung jawab, marketing, terus juga ilmu-ilmu jaringan, semua kita harus siapkan dari awal gitu. Jadi saya sudah mempunyai kantor hukum dari 2014. Sampai saat ini pun kantor hukum saya pun ada 4. Ada 4. Selain Hilman Himawan pun saya ada kantor hukum Indonesia, ada partneran juga dengan rekan-rekan saya ya. Kayak dulu SHS, Sebuah Himawan Selat Maja. Terus saya pernah jadi ketua LBH juga tahun 2016 di Bogor ya, Cibinong. Ya di itu kita banyak bantu masyarakat. Masyarakat tidak mampu itu bisa diberikan bantuan cuma-cuma asal ada surat keterangan tidak mampu di kelurahan. Dan kami LBH kami dahulu itu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dalam 1 tahun pun kita bisa mengurus kasus itu sampai 80 sampai 60 kasus per tahun. Otomatis di sini hukum ini udah jadi passion saya di sini. Passion saya belajar terus mengenai hukum ya. Saya ngambil hukum pidana di S1-nya, S2-nya saya ngambil hukum bisnis, di Magister Hukum di Trisakti, Konotariatan khusus perdata saya ngambil di Jayabaya, MKN Konotariatan. Sekarang juga tes disertasi saya tentang pertanahan. Ya, judulnya pengaturan ruang bawah tanah di Indonesia, yang itu harus ada penemuan hukum novelty. Nah, mengenai kasus-kasus yang sekarang lagi ditangani oleh saya, terutama laporan terhadap Habib Bahar, pada dasarnya saya secara pribadi tidak membenci Habib. Ketika Habib itu menjalankan sesuai dengan syariat, ya, tidak ada masalah. Tapi kita lihat unsur pidana murni yang terjadi atas apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith dan Zeda Salim. Saya merasa terpanggil di sini. Saya tidak bisa melihat seseorang yang dia dizolimi, dan ini adalah negara hukum, dan tidak ada seseorang pun yang kebal demi hukum. Entah dia tokoh agama, entah dia seorang pejabat, birokrat, ada namanya asas namanya equality before the law, persamaan dalam hukum, dan itulah yang jadi panggilan dari kami gitu kan. Dan kedua, di dalam kode etik advokat, pengacara tidak boleh diidentikan dengan kliennya atau tidak boleh diidentikan dengan juga lawannya. Artinya, kita membela seseorang itu tidak boleh dipersamakan. Oh, kamu pengacara pembunuh, oh kamu pengacara ini. Ada hak-hak hukum yang kita bela. Makanya pengacara boleh menolak perkara, boleh menerima perkara asal ada 2 alasan. Alasan pertama, adanya dasar hukum, yang kedua sesuai dengan hati nurani. Ketika saya bela, sekarang kasusnya Bahar bin Smith, saya melihat Bahar bin Smith ini, yang dilakukan oleh Bahar bin Smith ini adalah pidana murni. Tidak ada pertentangan itu. Dia melanggar hukum. Apakah Bahar bin Smith ini mendatangi rumah kediaman klien kami itu sebagai kapasitas sebagai penegak hukum? Tentu tidak. Ini ada negara hukum. Seharusnya yang dilakukan Bahar bin Smith dan kawan-kawan, dia menghormati hukum dengan membuat laporan. Kalau ada bukti, ini tidak ada bukti, dan men-framing semuanya. Ini yang dilakukan oleh Bahar bin Smith ini murni pidananya. Pidana murni, yang dimana hal itu membuat malu. Nama baik klien kami pun tercemar di situ.
Jika saudara mengalami kejadian persekusi ini, saudara tidak merasa salah dan fitnah, apa yang dilakukan? Membela diri, bukan? Itulah yang kami lakukan. Saya masa terpanggil untuk jadi pengacara Pak Adin pun hanya membela hak-haknya. Karena kita lihat sendiri, saat akun YouTube-nya Bahar bin Smith di-upload di akunnya Said bin Sumaid, semua pada membela. Bahar itu seorang pahlawan, Bahar itu seorang pembela kebenaran. Lihat dulu konteksnya. Sekarang adanya kami sebagai kuasa hukum di sini membalikan fakta. Kami ada bukti. Urusan Bahar bin Smith dengan klien kami tidak ada, tidak pernah mengenal. Tidak pernah mengenal, tidak pernah ada hubungan hukum, tidak pernah ada kapasitas dia saling mengenal. Kok tiba-tiba dia seperti itu? Ternyata ada orang yang menyuruh. Namanya Saudara Asad. Saudara Asad itu berhubungan dengan Pak Adin itu adanya karena kerjasama hubungan hukum di sini. Nah, mungkin ada satu hal yang keterkaitan, entahlah Asad kurang bayar di sini, entah ada ketidakpuasan atau dia pengen mengambil, sebenarnya itu menjadi hal yang berbeda. Tapi kenapa dia menyuruh seorang tokoh agama seperti Bahar bin Smith ini teriak-teriak sampai membawa massa? Apa maksudnya? Nah, itulah yang menjadi pembelajaran kita sebagai masyarakat. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Nah, jadi sekarang juga ada kasus yang kedua yang kami laporkan, ada kasus Zaidah Salim. Zaidah Salim ini kebetulan juga seorang Habib yang dilaporkannya, yaitu Habib Ali Jindan. Habib AJ kita panggil ya, kita nggak sebut nama lah gitu ya. Tapi semua orang juga pada tahu di sini. Nah, ini udah viral di TV dan lain-lain ya kan. Wah, kenapa seperti ini? Nah, itulah saya dulu sebagai ketua LBH pernah memproklamirkan atau mempromosikan suatu kegiatan kita membuat program isbat nikah massal. Apa isbat nikah massal? Pengesahan pernikahan. Karena apa? Pernikahan yang tidak diakui oleh negara atau siri itu tidak ada perlindungan hukumnya. Tidak ada perlindungan hukumnya. Nah, akibatnya seperti ini. Ketika beliau ingin melaporkan adanya KDRT, dia ditanya legal standingnya apa? Apakah ada akte nikah? Ternyata cuma nikah siri. Dia pengen mendapatkan hak untuk nafkah pun juga tidak bisa, karena nafkah itu hanya dimintakan di pengadilan. Nah, akhirnya saya masuk di sini, mungkin ada kita berkoordinasi dengan penyidik yang di penanganan kasus Zaidah Salim, dan kami meminta penambahan pasal, yaitu tindak pidana kekerasan dalam seksual. Itu karena saya melihat dari nurani batin saya, ini Mbak Zaidah perlu dibela. Entah nanti diterima atau tidak, yang penting kita sudah menjelaskan tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya seperti ini. Kalau Mbak Zaidah tidak terima dengan, atau kalau nanti kasusnya ini berlanjut atau tidak, ya nanti biar penyidik dan jaksa nanti yang meneliti ini dengan tambahan pasal apakah bisa. Kalau tidak, saya pun akan mengajukan Mbak Zaidah mengajukan gugatan secara perdata, yaitu ganti rugi secara material, karena Mbak Zaidah ini benar-benar terpukul atau dirugikan lah dengan secara moral ya, karena kejadian menikah siri dengan Habib AJ seperti ini gitu. Bang, Bahar bin Smith melakukan sebuah intimidasi ke klien abang. Ya. Nah, itu artinya di situ terjadi sebuah kekerasan, terjadi uap-uap, terjadi kata-kata kasar. Itu pasal apa aja bang yang dituntut ke Habib Bahar? Pasal apa aja dan tahanan berapa tahun? Ya, jadi apa yang kami laporkan itu kan berdasarkan fakta hukum yang di lapangan ya. Semua yang kita laporkan disebut kita duga. Memang Habib Bahar saat itu datang dengan ormas-ormas membawa massa menggeruduk rumah kediaman kami, itu disebut penyerangan atas rumah. Terus apa lagi yang dilakukan? Dia perusakan. Apa yang dirusak? Gembok, pagar. Dia juga mematikan mematikan listrik ya. Tak tok, semuanya konslet. AC rusak, kulkas rusak, semua rusak. Itu rusak semua. Karena apa? Dimatikan berkali-kali sampai berjam-jam. Penggerudukan itu bukan sejam 2 jam, lama, dari pagi sampai maghrib. Lama itu. Kita nggak mau keluar loh. Ada urusan apa dengan Bapak Bahar gini? Pak Adin klien kami itu bertanya-tanya, saya tidak pernah mengenal, kenapa dia membawa massa? Ini dengan siapa? Oh, ternyata kaitannya dengan Saudara Asad. Loh, Saudara Asad siapa sebenarnya yang berhutang? Kami bisa menunjukkan
surat perjanjian yang berhutang itu siapa? Ternyata saudara Asad. Kok malah memutarbalikkan? Inilah yang sekarang framingnya yang salah, yaitu kenapa? Kok di dalam video itu dia melakukan penipuan sejumlah 25 miliar. Mana buktinya? Kami yang punya bukti, makanya kami bisa mengajukan apa? Laporan pidana. Kalau saudara Asad dan Bahar Smith mempunyai bukti terhadap klien kami, silakan laporkan gitu. Karena ini negara hukum. Dua alat bukti harus terpenuhi. Jangan kita main hakim sendiri, jangan kita pintar memframing. Ya, untuk itulah kami tampil di sini. Jadi kami bukan membenci para habaib di sini, tapi kami ada lihat unsur murni dari sebuah tindak pidana, maka kami akan melakukan tindakan. Itulah fungsi dari penegak hukum, dan advokat itu mempunyai hak imunitas terhadap pembelaan terhadap kliennya. Kalau saya membela klien kami, saya melakukan pembelaan baik di luar atau di dalam pengadilan, kami punya hak imunitas. Nah, beda dengan kapasitasnya oleh seorang Bahar bin Smith, bukan seorang penegak hukum. Kok dia mewakili seorang klien, tidak ada tanda tangan kuasa juga. Seperti yang dilakukan dia mewakili saudara Asad, itu saudara saya. Ya udah, kalau begitu jangan melakukan secara membabi buta atau ya hukum rimba, ya secara preman seperti itu. Bukan caranya seperti itu. Bukti-bukti kumpul. Bahar itu mau ngajak para pengikutnya itu pasti ya. Pengikutnya ikut ya. Ada sekitar berapa orang dan apakah ada senjata tajam atau apa terlihat bang video CCTV? Jadi memang di dalam video yang diupload dari akun Said bin Sumaid dan lainnya ya, pertama kawan-kawan, itu jumlah ormas yang datang itu lebih dari ya 5 sampai 7 ormas, dan itu sampai ratusan di situ nguruduk di rumah klien kami. Mungkin yang kami upload itu cuma baru awal-awal waktu siang pas datang. Itu kejadiannya bulan puasa. Kok bulan puasa yang seharusnya kita menahan lapar dan nafsu dan kita tidak mengurangi dan tidak memperbuat masalah karena kita menghindari dosa, kok malah melakukan seperti itu? Kita juga ada pertanyaan kita. Dan mengajak orang, saya bisa mau banjiri atau sampai ratusan orang meramaikan aja sekalian. Nah, orang yang diajak beramaikan itu tidak tahu apa-apa, datang ke situ, ada apa ini? Itu dia penipu, digini-gini. Ya ada lah, pasti ya 1-2 orang yang bawa senjata seperti itu pasti ada. Dan ini ya syukur-syukur ya tidak ada kejadian yang seperti yang kita tidak inginkan ya. Karena Pak Adin ini memang seorang lawyer, dia sebagai kuasa, dia juga punya akses juga. Dia menelpon dengan dari jajaran dari Kapolres di Kabupaten Bekasi ya, Cikarang ya, ditelepon dia untuk mengamankan kita. Saya mau bertemu dengan saudara Asad, tapi tidak dengan saudara Bahar bin Smith karena tidak ada urusannya. Bahar Smith ini hanya digunakan oleh saudara Asad untuk melakukan penagihan, tapi di kantor polisi Polres Kabupaten Bekasi. Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Akhir-akhirnya menjelang maghrib, ya kan? Ada mobil polisi yang datang di depan rumahnya Bapak Adin di situ. Pak Adin keluar. Ada yang video rombongan itu mau video seakan-akan memframing itu Pak Adin itu sudah ditangkap. Padahal itu kita yang nelpon. Kita yang nelpon supaya diamankan, dibawa ke kantor polisi, ngobrol apa maunya. Jangan menggeruduk seperti itu. Ya kan? Seseorang yang membuat perjanjian apapun, ini kita bicara KUH Perdata ya, 1320, 1321, kita tuh membuat perjanjian tidak boleh dalam keadaan tertekan, harus benar-benar lempeng supaya tanda tangannya itu sah. Kalau dia menandatangani suatu perjanjian dalam keadaan tertekan, itu bisa dibatalkan. Nah, mungkin di situ sudah ada mediatornya, ada polisian supaya netral. Nah, Pak Adin dengan Asad ini sudah berbicara 4 mata tanpa adanya Bahar bin Smith, karena nggak saling mengenal antara Pak Adin dan Bahar bin Smith nih. Bahar bin Smith ini hanya digunakan gitu. Ngobrol berdua. Yang menurut keterangan dari Pak Adin ya, saya juga dapat informasi sebenarnya Pak Asad itu minta maaf dengan Pak Adin saat itu. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan minta maaf Pak, ini bukan ini saya cuman karena ketemu Pak Adin susah banget tapi kan bukan seperti ini caranya. Tanda tangan perjanjian untuk tidak saling yaudah nanti selesaikan aja secara kekeluargaan, ada tanda perjanjian untuk ininya. Karena yang sebenarnya yang berutang siapa? Bukannya Pak Adin, Asadnya. Maunya Pak Asad apa? Ya maunya Asad, ya saya nggak tahu di sini kan. Ini urusan antara mereka berdua. Yang jadi masalahnya ketika setelah tanggal 17 Maret 2024 itu sudah terjadi perdamaian di Polres, kok akun-akunnya ini mulai bertebaran tanggal 19 bulan sehari Senin itu muncul.
mau framing. Video penyerangan itu. Video penyerang itu muncul di akun Said bin Sumaid, tapi yang di framing tulisannya beda. Bahar yang melakukan membongkar apa tuh tentang dukun tipu-tipu yang mau nipu orang miliaran gitu kan. Itu coba saya cek. Ya, ditujukan ke Pak Adin. Malah sekarang Mas terakhir yang setelah 18 tanggal 19-20 itu malah inilah muka Adin Arifin yang penipu seperti itu. Itu kan framing fitnah. Dan disitulah yang kami lihat, wah ini udah pencemaran nama baik. Dan setelah kita lihat ini nggak hanya media online, video YouTube ya, tapi media online pun yang cetak itu juga ada. Udah kemana-mana, wah ini harus segera kita harus mempunyai hak jawab, harus mengklarifikasi karena yang viewernya itu aja mencapai 800.000 dan itu ditujukan kepada rumah yang kami lihat itu yang sudah dikenal dan itu sangat tidak baik untuk lingkungan sekitar. Jadi kan tercemar namanya. Padahal kejadiannya bukan seperti itu. Coba jika Anda saudara atau keluarga mengalami hal seperti itu dengan dibully, difitnah ya kan yang tidak dilakukannya dengan akhirnya menghakimi nama baiknya jadi jelek, apa yang dilakukan? Apakah wajib membela? Itulah panggilan kami sebagai seorang lawyer yang melihat potensi ini adalah melakukan tindak pidana murni dan itu perlu kami luruskan. Dalam kasus ini banyak sekali melakukan komentar atau pendapat, banyak meragukan langkah abang melalui jalur hukum terhadap para hamba ini putus di tengah jalan. Tidak ada penyelesaian, tidak akan berlanjut. Karena merasa mereka itu punya kuasa, seorang Habib kayak gitu, tokoh agama punya kuasa. Abang menilai seperti apa? Berarti kan abang diremehkan nih. Artinya banyak bilang ini nggak bakalan lanjut. Nah, ini paling berhenti stuck gitu lah. Apa komentar? Jadi adapun perkara ini lanjut atau tidak ya, kalau posisi saya sebagai seorang lawyer itu tergantung dengan prinsipal ini. Bapak Adin ini mau dibawa kemana? Apakah akan terus berlanjut? Dan kalau Pak Adin sih bilang ini akan terus lanjut gitu. Karena kami sebenarnya sudah melakukan peringatan ya saat akun tersebut tanggal 18 sampai tanggal 20-an itu diupload, di framing, itu benar-benar mempengaruhi sama sekali mental, psikologis yang keluarga besar dari beliau kan. Akhirnya kita membuat langkah yaitu somasi. Ya, somasi itu sudah dibacakan oleh rekan kami, Pak Hari ya, walaupun di sini juga saya yang buat di situ somasinya, tapi beliau sudah membacakan ya perwakilan juga. Kami sudah memberikan permintaan di situ untuk akun-akun tersebut di take down supaya tidak menyebar lagi dan memberikan klarifikasi. Tolong diberikan klarifikasi mana yang benar. Padahal kita bertemu saat di Polres Tambun itu sudah damai kan. Kenapa malah mencari masalah? Malah tidak dilakukan, malah terus. Sampai sekarang masih kan. Dan saya lihat di akun itu kalau dicari ke bawah, scroll ke bawah masih di situ. Dan mereka bilang nanti nggak apa-apa, nanti kan ditutup oleh video-video yang diupload oleh Said bin Sumaid. Tapi dicari di lingkup bawah masih ada. Nah itu kan artinya apa? Orang-orang yang baru yang tidak mengetahui dengan sosok beliau kan tercuci otaknya dengan video tersebut. Itulah yang menjadi kendala yang perlu kami luruskan. Makanya laporan ini tetap berlanjut. Iya. Sudah berjalan sejauh mana, Bang? Kalau kita lihat sudah berjalan, kasus ini berjalan karena seluruh saksi yang di dalam kasusnya Bahar bin Smith ini sudah dipanggil. Mungkin beliau yang terakhir gitu kan. Karena saudara terlapor di sini yang ada lihat di video itu saudara Asad sudah dipanggil, terus juga saudara Arif ya yang jadi ininya Bahar juga, dan ya beberapa saksi-saksi juga sudah dipanggil gitu. Jadi kasus ini tetap berlanjut dan ini memang kewenangan dari penyidik. Saya sebagai kuasa hukum hanya menjalankan apa yang menjadi hak-hak dari prinsipal, hak-hak dari pemberi kuasa gitu. Berarti klien abang tetap berlanjut ya, tidak ada kata maaf ya, karena udah nama baiknya itu sudah nama baik. Iya. Berlanjut ya. Iya, kalau dibilang 500.000, 800.000 sampai itu lebih sejuta kalau di jumlah diakumulasi. Gimana seseorang itu melihat video yang ditampilkan di dalam akunnya Bahar dan lain-lain itu, framing itu mempengaruhi orang-orang yang mengenal beliau.
Itu jadi hambatan bisnis juga bagi beliau. Inilah yang jadi kendala itu. Bang, kabarnya, Bang, maaf, kepada kuasa hukum dari klien Abang, benarkah permintaan maaf itu sudah dilayangkan dari Bang ke Abang? Kami belum mendapatkan permintaan maaf itu secara surat tertulis ya, karena kami juga belum mengetahui, dan ini saya baru mengetahui dari Abang ini, apakah itu benar atau tidak. Tapi kembali lagi, ketika adanya ucapan permintaan maaf itu yang bisa memutuskan juga dari prinsipal. Prinsipal maunya apa? Hanya permintaan maaf ataukah adanya klarifikasi apa yang dilakukan kemarin, dan itu harus di take down, ya kan? Harus di take down video-video tersebut, karena sampai kapanpun video tersebut masih berjalan, kami akan terus berlanjut gitu. Bang, dan Abang, untuk para netizen, para pembaca dan para penonton video yang sudah beredar, sudah jauh kemana-mana ya kepada klien Abang, apa sih arahan Abang supaya menilai orang jangan melihat sampai segitu karena berita gitu, Abang? Ya, jadi kita sendiri harus belajar tentang hukum. Kita tidak boleh menuduh seseorang itu melakukan tindak pidana tanpa adanya bukti, dua alat bukti yang terpenuhi. Jadi memang pembelajaran hukum sangat penting, karena di hukum kita ada asas fikih hukum, dan di mana fikih hukum itu seseorang dianggap tahu tentang adanya hukum ini. Kalau dia melanggar hukum karena ketidaktahuan, tidak ada alasan. Jadi apa yang dilakukan saudara Bahar yang dengan cara persekusi main hakim sendiri, itu jelas-jelas melanggar, ya kan? Dan harapan kami, kita memang kalau ada kesalahpahaman atau apa, ya kalau misalnya ada deadlock, gunakanlah jalur hukum di situ, biar nanti ada pemutusnya, bukan main hakim sendiri. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran bagi masyarakat.